Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam hari ini untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hari yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk kesempatan hidup, terima kasih kesempatan untuk menjalani, terima kasih untuk orang-orang terkasih, terima kasih untuk semua berkat yang boleh kami nikmati dan patutlah kami bersyukur. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama dengan keluarga, rindu untuk disegarkan, untuk dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya sabda yang kami baca dan dengar, direnungkan, kemudian dengan setia, usaha kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari, sehingga hidup kami semakin sepadan dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka berfirmanlah kepada setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 7 sampai 11. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita bila sabda ini boleh kita renungkan dan terus berusaha kita lakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita bersyukur karena malam hari ini masih boleh diberi kesempatan kumpul bersama dengan keluarga dan berbakti bersama. Belakangan ini tentu kita mendengar berita tentang perilaku orang-orang yang tidak sesuai dengan jati diri atau identitasnya. Misalnya, seorang anak yang seharusnya hormat dan kasih kepada orang tua justru mengabaikan, dan bahkan ada anak yang melaporkan orang tuanya ke pengadilan karena hal-hal sepele yang tidak sepatutnya diselesaikan di pengadilan. Apakah pantas seorang anak melakukan itu kepada orang tua yang melahirkan dan bahkan merawatnya sedari anak-anak dan sampai dewasa? Kemudian contoh yang lain, pemimpin rohani yang seharusnya memberikan teladan yang baik, mengayomi, mengarahkan umat ke jalan yang baik, justru melakukan pelecehan berkali-kali kepada umatnya, dan contoh-contoh yang lain. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, identitas atau jati diri kita tidak dikenal dari seberapa banyak aksesoris yang kita pakai di pakaian kita, atau digantung di kendaraan atau rumah kita, melainkan dari cara kita menjalani hidup setiap hari. Apakah hidup kita sudah berpadangan dengan Kristus yang kita sembah atau tidak? Firman hari ini menerangkan ada dua hal, yaitu hidup menurut keinginan daging dan hidup menurut roh. Firman hari ini menjelaskan keadaan kita sebagai para pengikut Kristus, bahwa lewat peristiwa Paskah kita telah dimerdekakan dari hidup yang lama yang mengikuti keinginan daging. Keinginan daging ini dipakai untuk menggambarkan keadaan manusia yang lemah, yang mudah sekali tertarik kepada dosa. Dosa membuat manusia mengambil posisi memusuhi atau menjadi seteru Allah. Padahal ketika diciptakan, kita diciptakan menurut gambarnya. Itu artinya sebenarnya manusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, tetapi dosa merusak kedekatan itu.
sehingga manusia tenggelam dalam dosa yang menuntun pada kematian. Sangat mudah manusia tenggelam semakin dalam kepada dosa, tetapi untuk naik ke permukaan dan selamat itu mustahil dengan kekuatan sendiri. Dengan usaha sendiri tentu manusia tidak akan mampu selamat, sebab dosa selalu menarik kita. Semakin kita ingin mendekat kepada Allah, dosa juga semakin kuat membawa kita turun menjauh kepadanya. Oleh sebab itulah Allah yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih itu tidak sampai hati membiarkan kita binasa, sehingga Ia mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mengangkat kita yang tenggelam dalam dosa, supaya kita menjadi orang yang merdeka. Kita yang terus ditarik kuat oleh dosa, kini sudah dilepas dan diangkat untuk hidup yang baru. Inilah identitas atau jati diri kita sebagai orang Kristen, yaitu orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi apakah tanda bahwa kita telah menjadi ciptaan baru, yaitu orang merdeka dan tidak lagi di bawah kuasa dosa? Firman hari ini menegaskan pada ayat 9 bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Daging menuntun kita menjauh kepada Allah, tetapi roh justru membawa kita semakin dekat kepadanya dan hidup seturut dengan teladan dan ajaran Tuhan. Atau secara sederhana dapat dikatakan, hidup dalam roh adalah hidup penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, Rasul Paulus di dalam kitab Galatia sebenarnya sudah menjelaskan dengan detail kualitas-kualitas hidup seorang apabila roh Allah ada di dalam dirinya, yaitu penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bila kita dalam hidup setiap hari menunjukkan kualitas-kualitas hidup yang seperti itu, itulah tanda bahwa kita dituntun oleh roh dan hidup menurut identitas kita sebagai orang merdeka. Saya meyakini akan selalu ada tantangan untuk mengikuti keinginan daging dan mengabaikan bimbingan roh. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengikuti tuntunan roh atau tidak? Bila iya, teruslah berusaha untuk menyatakan kualitas-kualitas hidup dalam roh dalam hidup setiap hari, dan yakinlah bahwa Allah yang memerdekakan kita pasti juga akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk hidup menurut dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya memampukan kita untuk melakukan firman ini di dalam hidup setiap hari. Amin. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
sepertimu. Oh.